Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Materi Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak bapak semuanya, dalam materi berbagi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh setelah belajar nantinya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, mengetahui macam-macam zakat, infak, sedekah, dan hadiah, serta ketentuannya. Yang ketiga, mampu menjelaskan hikmah zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh atau bersih. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua macam. Yang pertama ada zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum zakat fitrah itu adalah wajib. Anak bapak semuanya, lalu bagaimana tata cara menunaikan zakat fitrah? Dalam zakat fitrah berbeda dengan zakat mal. Dalam zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu boleh semenjak awal bulan Ramadan hingga sebelum khatib naik mimbar pada hari raya Idul Fitri. Dan orang yang menerima zakat fitrah itu sama dengan zakat mal, yaitu ada 8 golongan. Kemudian zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Lalu apa saja yang dikeluarkan zakat malnya? Yang pertama harta perdagangan, pertanian, hasil penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak, dan juga gaji atau profesi. Ketentuan zakat dari segi orang yang menerima, yang pertama Islam. Dari orang yang berzakat, yang pertama orang Islam. Yang kedua balik dan berakal, terus bebas dari hutang dan merdeka. Sedangkan dari segi harta yang dizakatkan, harta itu diperoleh dari cara yang baik dan halal. Hartanya berkembang, milik sendiri dan berkuasa terhadap harta tersebut. Sudah sampai haul dan nisabnya. Kemudian ketentuan zakat dari penerima ada 8. Yang pertama fakir, miskin, hamil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. 8 golongan yang berhak menerima zakat itu dijelaskan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60. Nah bapak semuanya, yang kedua infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang berarti nafkah. Infak bisa diartikan dengan sebagian harta orang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Dalam berinfak tidak ada ketentuan seperti yang ada di dalam zakat. Yang ketiga sedekah. Sedekah berasal dari akar kata sadaqah. Sadaqah artinya benar. Jadi
Orang yang bersedekah itu adalah orang yang memiliki iman yang benar. Sedangkan secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu apa hukum sedekah? Sedekah hukumnya sunnah. Lalu hadiah. Apa yang dikatakan hadiah? Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberi rasa hormat, memuliakan, ataupun memberikan penghargaan. Hukum hadiah itu mubah. Nah, anak bapak semuanya, itulah 4 macam berbagi yang mesti kita terapkan yang diajarkan dalam ajaran Islam. Adapun hikmah dari berbagi, yang pertama melipat gandakan rezeki, yang kedua menghapus sifat kikir, kemudian membersihkan harta, menolak musibah, dan membantu orang lain. Demikianlah materi kita tentang hidup lapang dengan berbagi. Mudah-mudahan anak bapak memahami apa yang bapak sampaikan. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.